Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Hari ini kami akan kembali membagikan firman Tuhan. Sudah lama vakum ya, karena adanya kesibukan. Tapi hari ini kami akan bawa firman Tuhan dengan judul Iblis Penguasa Dunia. Sekali lagi judul firman Tuhan saya bawakan hari ini, Iblis Penguasa Dunia. Kita perlu mengerti hal ini saudara, supaya kita tahu bahwa kita yang ada dalam dunia ini, kita yang berasal dari Allah, kita dalam peperangan karena kita ada di dunia ini. Penguasa dunia ini namanya iblis. Dan bagaimana peperangan itu terjadi adalah di pikiran. Pikiran adalah tempat peperangan rohani. Saudara, kita mau lihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 30 dikatakan, Yesus berkata bahwa iblis adalah penguasa dunia ini, tapi dia sedikit pun tidak berhak atas Yesus, karena Yesus tidak punya satu hal pun dalam hidupnya yang bisa menjadi tempat iblis berpijak atas hidup Yesus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 dikatakan iblis juga disebut sebagai ilah zaman. Ilah zaman yang membutakan mata orang-orang supaya mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi saudara, iblis itu ilah zaman. Ya, ini kata lain dari penguasa dunia ini. Dan juga saudara, jangankan sama manusia yang tidak percaya, sama orang percaya saja iblis ya bisa membutakan ya mata rohani. Kalau kita ketika membaca firman Tuhan kita nggak percaya dan kita sulit mengerti, berarti kita itu sudah dibutakan ya. Dan iblis itu sudah begitu banyak berkuasa dalam hidup kita. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, saya mau baca bagi kita. Dikatakan di sini firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dari beberapa firman Tuhan ini jelas saudara bahwa iblis itu memiliki kekuasaan ya di dunia ini. Dan dia bukan berarti iblis itu berkuasa atas bumi, karena Yesus berkata sesudah dia bangkit, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadanya. Tapi iblis itu berkuasa di dunia ini, maksudnya atas sistem dunia ini, atas kehidupan orang-orang di dunia ini. Jadi jelas ini bahwa iblis itu berkuasa atas kehidupan beberapa orang. Jadi di sini saudara, dalam 1 Yohanes ini jelas bahwa ada dua kelompok orang. Satu yang berasal dari Allah atau kita katakan milik kepunyaan Allah sendiri. Yang kedua yang berada di bawah kekuasaan si jahat atau milik iblis. Ada dua kelompok orang, yaitu satu milik Allah, yang kedua milik iblis. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah kita ini benar-benar milik Allah ataukah kita ini milik iblis? Apakah kita mengikuti jalan Allah, apakah kita mengikuti jalan iblis? Saudara, dari firman Tuhan ini jelas ya, ada secara jasmani mungkin di dunia ini ada banyak negara, tapi secara rohani hanya ada dua, satu milik Tuhan, yang kedua milik iblis. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah yang merupakan milik Allah? Apa tandanya, saudara? Apakah tandanya saya milik Allah ketika saya bisa mengusir setan, mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, atau bisa bernubuat? Ternyata tidak, saudara. Dalam Matius 7 ayat 22-23, coba silahkan dibaca dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu? Bahkan mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu mengadakan juga? Banyak mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, sekalipun dikatakan di situ mujizat, mengusir setan, bahkan menyembuhkan orang sakit pun saudara,
bukan jaminan mereka milik Tuhan. Dikatakan Tuhan tadi, apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu, berarti kamu bukan milikku. Kenapa mereka bukan milik Tuhan? Karena mereka melakukannya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, bisa saja orang melayani nampaknya hebat, tapi untuk diri sendiri, untuk pujian manusia, untuk ketenaran, untuk popularitas, untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi itu belum jaminan saudara kasih. Tapi siapa yang menjadi milik Tuhan saudara? Yaitu di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8, yaitu mereka yang hidupnya untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Coba kita buka dulu Roma 14 ayat 7 sampai 8. Saudara, siapakah yang menjadi milik Allah? Satu-satunya tandanya adalah mereka yang hidup untuk Tuhan. Mereka bekerja itu untuk Tuhan. Mereka cari uang untuk Tuhan. Ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menikah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kehidupan mereka untuk Tuhan. Bahkan mereka mati pun untuk Tuhan. Coba dibaca dulu Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Iya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Iya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Iya. Jadi kalau kita memang hidup itu adalah milik Tuhan, namanya milik Tuhan, ya kita hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri, melakukan kehendak sendiri, rencana sendiri, tidak. Tapi kita hidup itu untuk melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu mengerti saudara, ya. Kenapa kita hidup untuk Tuhan? Karena memang kita milik Tuhan saudara. Dia pencipta kita. Ya, namanya Dia yang ciptakan. Ya Dialah yang memiliki kita. Diciptakan untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Jadi kita harus sadar keberadaan kita itu untuk Tuhan di dunia ini, bukan untuk kita. Ya, maka hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itu tadi pertanyaan pertama. Yang milik Allah itu adalah mereka yang hidup untuk Tuhan. Mereka melakukan tujuan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya. Yang kedua saudara, pertanyaannya, siapakah yang menjadi milik iblis? Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, apa tandanya kalau seseorang itu milik iblis? Coba dibaca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran Iya, dan dosa-dosamu. Itu tanda pertama, adanya kematian. Orang milik iblis itu mengalami kematian rohani, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak hidup dalam doa, tidak hidup dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, tidak hidup dalam firman, tidak ada doa dan firman dalam hidup mereka, terputus dari Tuhan. Itu kematian. Yang kedua, coba lanjut. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya, itu dia yang kedua, yang menjadi milik iblis itu mengikuti jalan dunia ini. Lanjut. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, mengikuti jalan dunia ini. Bagaimana itu jalan dunia ini? Yaitu seperti jalan orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu bagaimana saudara? Mengejar apa? Apa perjalanan mereka? Dikuasai hawa nafsu saudara, keserakahan, cinta uang saudara, ya, mencari ketenaran, ya, mencari pujian manusia. Itu tujuan hidup mereka, itu perjalanan mereka. Itu tandanya kalau saudara sekalipun melayani Tuhan, mimpin pujian, ya, sekalipun saudara mimpin pujian, singer ataupun berkhotbah, penginjilan, misi saudara, kalau saudara melakukannya untuk diri sendiri, mengikuti untuk memuaskan kehidupan saudara, keserakahan, ya, saudara mencari pujian dan popularitas saudara, berarti saudara milik iblis. Lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Iya, hidupnya menuruti kehendak daging. Kehendak daging itu apa saudara? Itulah kepentingan-kepentingan dunia, ya, kepentingan-kepentingan dunia dan juga pikiran-pikiran yang jahat. Jadi saudara, tandanya orang milik iblis tadi apa? Itu kematian, terpisah dari Allah, tanpa hubungan dengan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Yang kedua, mengikuti jalan dunia ini, hidup dikuasai hawa nafsu, seks bebas, percabulan, ya, keserakahan, ya, dan juga
hidup itu mencari popularitas dan mencari pujian manusia. Yang ketiga, hidup menuruti kehendak daging. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, jadi sudah jelas di sana ada milik Tuhan, ada milik iblis. Saudara milih siapa? Ya. Jadi tadi sudah jelas yang pertama bahwa iblis itu penguasa dunia, dia berkuasa atas kehidupan seorang dan dia berkuasa atas kehidupan banyak orang di dunia ini. Bagaimana caranya iblis berkuasa? Ini harus kita ketahui, saudara. Karena disinilah kunci kemenangan kita dalam peperangan rohani. Karena kita ada di dunia ini lagi peperangan rohani, saudara. Tidak lain, iblis itu memerintah, yaitu melalui pikirannya, saudara kasih. Ya, iblis itu memerintah melalui pikirannya. Coba Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, dari kita bisa melihat kita melayani Tuhan atau melayani iblis, saudara, dari pikiran kita. Barang siapa hidup menurut daging, dia memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi semua terlihat dari pikiran saudara. Apa yang saudara pikirkan siang dan malam, itulah yang saudara layani. Saudara, jadi iblis itu berkuasa dalam hidup orang-orang dengan menabur pikirannya. Jadi saudara, sebenarnya di dunia ini iblis itu sudah banyak sekali menabur pikirannya. Salah satu contoh, saudara, teori evolusi, ya, yang kata mereka sains, yang sama sekali sebenarnya tidak ada dalil sains yang bisa terbukti di dalam evolusi ini, tapi diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Saudara bayangkan, teori evolusi yang tidak mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan pencipta seluruh bumi ini, saudara, tapi itu diajarkan di seluruh dunia. Itu salah satu contoh, saudara. Iblis itu memasukkan pikirannya kepada kehidupan manusia. Makanya kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada generasi ke generasi. Karena di dunia ini, saudara, pikiran-pikiran iblis itu diajarkan di sekolah. Dengan senang hati kita membawa anak-anak kita ke sekolah, saudara, tapi di sekolah mereka diajari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, contoh lain lagi, ya, iblis menginisiasi atau menaruh pikirannya dalam pemimpin-pemimpin negara, sehingga di beberapa negara bisa disahkan hukum yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya aborsi, perkawinan sesama jenis, saudara. Itulah, saudara, bagaimana iblis berkuasa di dunia ini. Yang ketiga, saudara, iblis itu menaburkan pikirannya melalui dunia-dunia hiburan. Ya, lihat dunia hiburan. Berapa itu yang dunia hiburan itu? Televisi, ya, lagu-lagu di televisi itu yang memang berasal dari Allah, saudara. Apa yang ditaburkan di sana? Di televisi itu, di sinetron itu, hawa nafsu, amarah, pembunuhan, saudara, seks bebas, ya, perselingkuhan, keserakahan. Itu isi. Kalau saudara lihat, saudara, mereka itu isinya di sana saja, saudara, ya. Pasti hawa nafsu, amarah, pembunuhan, seks bebas, keserakahan, ya, perselingkuhan. Itu, saudara. Jadi saudara, hati-hati dengan semua yang saudara lihat di dunia hiburan, baik itu juga di media-media sosial, supaya saudara, iblis jangan menabur banyak pikirannya dalam hidup saudara. Saudara, ini berlangsung hari per hari, sehingga orang akan menjadikan hal yang mereka tonton itu setiap hari menjadi program dalam hidup mereka. Saudara tahu, kalau sudah diprogram pikiran kita itu, maka perjalanan hidup kita akan sesuai dengan program itu. Makanya saudara harus jaga benar-benar pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan supaya kita merenungkan firman siang dan malam. Jadi alangkah baiknya, saudara, kasih dalam nama Tuhan, setiap hari, setiap pagi sebelum segala aktivitas saudara, kita terlebih dahulu masukkan di pikiran kita firman Tuhan, kita renungkan, kita perkatakan, saudara. Tidak cukup hanya baca dalam hati. Kalau misalnya saudara baca satu perikop, ada ayat yang mengena, saudara coba renungkan itu, perkatakan, saudara. Ucapkan kepada diri saudara, ucapkan firman itu. Ucapkan berkali-kali sampai dia benar-benar masuk dalam relung hati kita. Renungkan, saudara, sampai pikiran kita itu masuk firman Tuhan itu. Demikian terus sampai setiap hari kita lakukan, hidup kita dibersihkan dan firman itu mendominasi pikiran kita. Saudara kasih, jadi kita memang harus jaga pikiran kita ini. Di dalam dikatakan iblis itu penguasa dunia. Berapa banyak orang di dunia ini yang pikirannya, ya, dikotori oleh iblis dengan keinginan-keinginan dunia.
Murid Yesus saja saudara, kita lihat di firman Tuhan pernah, ya, saudara tahu murid Yesus yang dekat sekali dengan Yesus, yang melihat Yesus, tapi bisa masuk pikiran iblis dalam hidupnya. Contohnya saudara, Petrus. Kalau kita lihat di Matius 16 ayat 22-23 saudara, Petrus murid Yesus, ya, Petrus ini perlu saudara ingat, sudah melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan. Coba dibaca dulu Matius 16 22-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Tunggu. dan menegur dia. Ayat 21 dulu. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata dia akan menanggung banyak penderitaan, dihina, bahkan akan dibunuh pada hari dibunuh saudara kasih ya. Lanjut, apa kata Petrus? Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa kata Yesus tentang perkataan si Petrus yang menurut kita nampaknya baik, ya, perhatian, tapi sebenarnya iblis? Coba lihat, coba kita dengar saudara, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi nampak di sini saudara, pikiran iblis itu mencari kenyamanan saudara, tidak mau pikul salib, tidak mau sangkal diri, tidak mau menderita untuk ikut Yesus. Nah, mereka mau ikut Yesus itu mau enak-enak saja. Dia mau taat kepada Tuhan untuk perkara yang enak saja. Tapi Yesus berkata, kau batu sandungan, enyahlah iblis. Kalau ada pikiran saudara seperti itu, berarti iblis sudah masuk dalam pikiran saudara. Jadi saudara bayangkan, belum tentu ya orang yang sudah melakukan mujizat itu, yang sudah menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan itu, tidak ada masuk pikiran iblis dalam dirinya. Petrus saja yang sudah lihat Yesus saudara, yang sudah diajarkan langsung dari mulut Yesus, tapi bisa pikirannya dimasuki iblis. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah, itu perlu kita perhatikan. Makanya kita harus jaga pikiran kita. Kita ini setiap hari harus hidup menyangkal diri pikul salib. Yang kedua saudara, ada contoh lagi, Yudas saudara. Ya, Yudas juga murid Yesus. Dia juga sudah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan saudara. Ya, tapi dia menyangkal Yesus, menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Coba bagaimana mungkin seorang murid Yesus ya, melakukan hal itu? Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, yaitu iblis membisikkan, artinya masuk dalam pikiran. Jadi yang di pikiran kita itu saudara, ada yang karena sudah memori di pikiran kita, ada juga pikiran dari Kristus, ada juga dibisikkan iblis. Makanya kita perlu menjaga pikiran kita ini tetap bersih, memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Lalu bagaimana mungkin bisa Yudas mengkhianati Yesus? Memang ada akarnya saudara. Yudas ini kecewa karena dia mengharapkan Yesus ini adalah Mesias yang akan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Roma. Karena waktu itu orang Yahudi dijajah Romawi saudara. Jadi dia berharap Yesus itu Mesias, artinya Raja Yahudi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Dan Yudas ini mungkin berpikir dia akan hebat juga saudara, akan ikut memerintah bersama dengan Yesus. Tapi Yesus berkata dia akan mati. Saudara bayangkan Yudas yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi harus menerima kenyataan, ya saudara, Yesus akan mati. Dia pikir, Yudas ini berpikir dia akan hebat. Maka dia kecewa. Karena dia kecewa saudara kasih, ya ini pintu yang sangat bagus bagi iblis. Ya, dan dia kecewa, dia juga pencuri saudara. Nah, jadi saudara bayangkan ya, orang yang sudah lakukan mujizat ternyata bisa pencuri uang, mata duitan saudara, cinta uang ya. Bahaya sekali si Yudas ini saudara. Akhirnya bagaimana? Hati Yudas ini memang sudah sangat subur untuk iblis. Maka dialah dipakai iblis. Tapi saudara, makanya kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Dan juga hati-hati dengan kekecewaan dan sakit hati. Kekecewaan dan sakit hati sangat berbahaya. Sekali saudara itu dikuasai kekecewaan dan sakit hati, terbukalah pintu bagi iblis. Langsung masuk rame-rame saudara.
Saudara harus mengampuni, ya. Saudara harus mengakui ketuhanan Yesus dan menerima apapun rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya, kalau tidak, segera saudara akan masuk dalam tangan iblis. Nah, saudara kasih, ya, kita harus hati-hati jaga pikiran kita ini. Orang-orang juga, kita juga saudara, ya seringkali begitu. Kita sudah mengalami hadirat Tuhan, kita sudah mengalami jamahan Tuhan, ya, pergi KKR, mengalami urapan luar biasa. Mungkin kita penyembahan di rumah, lalu kita rasakan surga itu memenuhi ruangan kita, ya. Tapi kita mengizinkan lagi pikiran dunia masuk, nonton drama Korea misalnya, menjadi bucin lagi, seketika hilang lenyap saudara, ya. Baru saudara gaming lagi, candu lagi game, hilang lagi efek-efek surgawinya. Sekejap saja saudara. Dengar lagu-lagu dunia lagi, sekejap hilang saudara. Makanya saudara, ya hati-hati, ya. Orang-orang yang sering seperti ini, nonton drama-drama, ya, lalu candu lagu-lagu dunia, candu game, biasanya tidak bisa mengerti firman Tuhan. Sulit sekali mengajari karena pikirannya sudah rusak. Makanya saudara, ya perlu dijaga pikiran kita ini. Dia masuknya seperti virus saudara, melalui drama-drama dan juga lagu-lagu dunia dan semua hal-hal dunia lainnya, melalui Facebook mungkin, melalui Instagram, TikTok dan apapun yang saudara lihat, ya halus masuknya saudara. Makanya kalau bisa Facebook, Instagram, TikTok saudara itu subscribe, berlangganan dengan yang anak-anak Tuhan, jangan yang anak-anak dunia. Berarti kalau anak-anak dunia saudara membuka koneksi kepada iblis, karena itu anak-anak iblis saudara, yang mengumbar-ngumbar foto-foto vulgar saudara. Jangan. Ya, saudara sudah namanya mencobai diri sendiri dengan saudara menjalin komunikasi erat dengan iblis melalui anak-anaknya saudara, ya. Saudara harus putus itu. Harus bila perlu blokir orang-orang seperti itu. Ya, jangan berlangganan lagi. Dia masuknya seperti virus saudara. Kalau virus itu kan nggak terlihat, dan kalau masuk juga nggak nampak dia efeknya. Tapi nanti lama-lama akan nampak dampaknya saudara. Dia berkuasa dalam hidup orang melalui gejala-gejalanya saudara. Ya, gitu juga dalam hidup kita. Kalau udah masuk roh dunia, ada tanda-tandanya nanti. Salah satu tandanya apa? Ya, kita lihat dulu bagaimana tanda-tandanya. Kalau roh-roh dunia itu sudah masuk dalam hidup kita. Satu, itu ada keegoisan, ya. Orang yang udah masuk roh dunia itu egois, dia memikirkan diri sendiri, tidak tahu mengasihi. Padahal Allah itu kasih. Makanya nggak bisa ngerti firman Tuhan, karena yang dia tahu itu dari dunia ini adalah keegoisan, keserakahan, ya. Bagaimana diriku, bukan bagaimana mengasihi. Ya, makanya sulit mengerti firman Tuhan. Jika kita gagal menyangkal diri saudara, ya, kita akan sulit untuk mengasihi orang lain. Ya, makanya firman Tuhan mengajarkan sangkal diri. Dunia ini tidak ada mengajarkan sangkal diri. Saya melihat banyak sekali di Facebook amarah, ya, mengumpat, ya, tidak ada sangkal diri. Hal seperti itu tidak usah diikuti saudara, tidak usah dibaca, bahkan nggak usah ikuti orang seperti itu. Lanjut lagi, apa tandanya bila roh-roh dunia sudah masuk dalam hidup saudara? Tadi keegoisan. Yang kedua, hubungan yang rusak dengan Tuhan dan sesama. Contohnya saudara, ya si Adam, dulunya waktu di Taman Eden mereka itu mesra dengan Tuhan, tapi ketika dia masuk roh dunia dalam pikirannya, yaitu dia mengikuti keinginan dagingnya saudara, memakan buah pohon itu, tidak taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan datang, dia tidak merdeka, dia takut, dia sembunyi saudara. Jadi kalau hubungan saudara dengan Tuhan tidak dalam kemerdekaan, berarti ada yang perlu dibereskan dalam hidup saudara. Ya, perlu dibereskan dalam hidup saudara. Hubungan saudara rusak dengan Tuhan. Coba perhatikan di mana letaknya saudara kasih, dan perbaiki di sana. Ubah hati saudara sana, akui di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa mengubah saudara. Yang kedua saudara, hubungan rusak dengan sesama tadi. Waktu si Adam itu belum berdosa, dia sama istrinya, wah mesra. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, mesra sekali. Ini diriku sendiri. Tapi ketika berdosa, apa dibilangnya? Waktu Tuhan menanya dia, kenapa kau
memakan buah pohon itu Adam, kata Tuhan sama Adam. Perempuan itu Tuhan, menyalahkan. Artinya sih itu sudah tidak harmonis rumah tangga. Ya, itu kalau sudah hati dipenuhi roh dunia begitu saudara. Apalagi tidak bisa menguasai pikiran. Pikiran itu sulit dijinakkan ya. Nyari FB terus, nyari medsos terus, nyari game terus. Berarti sudah ada kecanduan di situ saudara. Tanpa itu tidak dapat tenang. Ya, berdoa tidak bisa fokus. Nah, itu salah satunya. Berarti pikiran kita belum didominasi oleh firman Tuhan. Yang selanjutnya, ciri-cirinya emosi yang tidak terkendali. Ya, emosinya tidak bisa terkendali. Kenapa tadi kan tontonannya tontonan dunia, misalnya film-film laga, yang ada di sana apa? Amarah, ya, kesombongan. Ya, lanjut lagi. Ciri-cirinya keinginan yang tidak dapat terkendali, hawa nafsu yang tidak terkendali. Hidup dalam pornografi, saudara. Mau berhenti tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diikat di pikirannya. Iblis begitu berkuasa di pikirannya, sudah begitu dominan di jiwanya. Pikiran iblis itu adalah dia memberhalakan seks. Dia terikat di sana. Saudara perlu mengalami kelepasan, ada situ video pelepasan dari belenggu dosa seksual. Nah, saudara kasih dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 30, ya, ada situ dosa ya yang menyebabkan orang-orang dihukum. Coba kita lihat dulu. Ini lagi tanda-tanda kalau iblis itu berkuasa dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat, mungkin ini tidak kita sangka-sangka. Coba kita dengar firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula adalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ini adalah dosa akhir zaman, seperti zaman Nuh. Apa dosa mereka? Coba lihat saudara. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, dosa mereka makan minum, kawin mengawinkan. Setelah itu apa? Dihukum Tuhan. Ya. Jadi apa dosa mereka? Makan minum, kawin dan mengawinkan. Demikian juga akhir zaman ini sama seperti zaman Lot. Apa dosa zaman Lot? Yaitu dosa Sodom dan Gomora. Apa? Coba baca. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, mereka makan minum, membeli dan menjual, lalu apa dibilang? Menanam dan membangun. Mereka melakukan hal itu, tapi kok dikatakan dosa, kok dihukum saudara? Kalau kita pikirkan sepertinya itu hal yang biasa saja. Kalau kita pikirkan sederhana, makan minum itu biasa, kawin itu biasa, membeli menjual itu biasa, dan juga membangun, menanam itu biasa. Tapi apa masalahnya saudara? Kenapa mereka dihukum Tuhan karena melakukan itu? Karena hidup mereka itu hanya perkara duniawi saudara. Kalau hidup saudara itu hanya perkara duniawi ku Tuhan, saudara itu akan dihukum Tuhan. Seperti zaman Nuh ini saudara. Hanya perkara duniawi. Kita hidup di dunia ini bukan soal perkara dunia saudara. Kita ada di dunia ini adalah untuk rencana Tuhan. Perkara sorgawi saudara. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Kolose 3 dikatakan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari yang di atas dan pikirkan saudara. Mereka tidak mencari kerajaan Allah dalam hidupnya. Hanya masalah-masalah duniawi. Hanya masalah makan, minum, kawin, mengawinkan. Hanya masalah saudara membeli dan menjual. Hanya masalah materi. Orang yang seperti demikian akan dihukum oleh Tuhan. Saudara lihat sekarang ya. Hidup secara normal dunia adalah dosa di hadapan Allah. Karena kita hidup bagi Allah dan mati pun bagi Allah. Kita ini milik Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita jangan lagi mengikuti jalan dunia ini, tapi hidup bagi Allah kita. Hidup dalam persekutuan dengan Dia, hidup untuk menyenangkan hati-Nya, melakukan rencananya atas dunia ini, saudara. Sekarang saudara lihat ya, dan saudara ukur seberapa besar iblis berkuasa dalam hidup saudara. Saudara harus bertobat ya. Saudara harus bertobat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang dari perbuatan iblis ini? Yaitu tidak lain saudara, tidak lain dengan doa. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus cari saudara. Seperti harta terpendam itu.
Ya, dicari terus, dicari sampai diketemukan. Ya, seperti mutiara yang berharga, dicari saudara, menyelam saudara mencari mutiara. Berikan waktumu mencari kerajaan Allah. Hari-harimu dahului dengan mencari Tuhan. Kalau tidak bisa pagi, mungkin ada yang kerja pabrik 3 shift saudara. Atur waktumu untuk Tuhan. Tuhan mengerti saudara. Doa, firman, ya, itu cara menang melawan iblis. Renungkan firman itu siang dan malam saudara. Tidak cukup hanya khotbah. Bahkan saudara dengar khotbah ini, baca juga ayatnya, catat, baca, perhatikan baik-baik. Karena khotbah ini agak cepat saudara. Saudara baca, renungkan, biarkan itu benar-benar lengket di pikiran kita. Kalau kita itu baca firman Tuhan sampai mengerti dan sampai kita perkatakan saudara, itu hampir-hampir bisa kita hafal. Ya, biasanya begitu. Tapi bukan kita sengaja hafal, tapi karena kita memang berusaha mengerti dan kita ucapkan. Itulah namanya merenungkan, merenungkan, merenungkan siang dan malam saudara. Nah saudara, coba kita baca dulu dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita lihat firman Tuhan, kita dengar ya saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya, kalau saudara dan saya tetap berbuat dosa berasal dari iblis, milik iblis. Terus dia tidak ada perubahan hidup, ibadah terus, dosa terus. Ya, itu milik iblis masih saudara. Lanjut. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya, untuk itulah Yesus datang ke dunia dan datang dalam hidup saudara supaya dia membinasakan perbuatan iblis dalam hidup saudara. Artinya kalau dosa itu belum dibinasakan dalam hidup saudara, tidak ada pembaruan, tidak ada progresif, ya, tidak ada progres dalam hidup kita meninggalkan dosa. Berarti anak Allah itu, Yesus itu belum menyatakan diri dalam hidup saudara, belum hidup dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara hari ini menerima firman Tuhan dan mau mengaku bahwa Tuhanlah pemilik hidup saudara, Yesuslah pemilik hidup saudara, dan saya benar-benar saudara berkata, Tuhan aku milikmu, aku hidup untuk Yesus, aku mati bagi Yesus, Yesus adalah pemilik hidupku. Ini bukan pengakuan yang kita buat-buat mulut manis, tidak. Ini kebenaran firman Tuhan yang memang harus kita lakukan, harus saudara. Dan sekarang kita mau buat pengakuan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi perkataan mulut kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah pemilik hidupku. Aku hidup bagimu Yesus, aku mati bagimu. Saudara kasih, kalau saudara percaya kebenaran ini, ya, mari sekarang akui seperti yang saya katakan tadi. Dengan kata lain yang sering kita dengar, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima dia, artinya dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita hidup baginya. Dan penyelamat yang menyelamatkan kita dari semua perkara-perkara dunia, dari semua keinginan dunia ini. Kalau kita sudah memberikan hidup kita, benar-benar tidak lagi menggenggam apapun bagian dalam hidup kita, masa depan kita, area apapun dalam hidup kita, baik dalam hal jodoh, karir, semuanya, anak-anak mungkin, keluarga, kita serahkan semua dalam Tuhan. Maka Tuhan bisa melakukan rencananya. Terima kasih. Saya mau berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, saya berdoa untuk seluruh pendengar firman ini. Saya berdoa datanglah kerajaan-Mu. Terangi hati dan pikiran para pendengar ini. Berikan roh-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini ada komitmen yang baru. Area-area yang sebelumnya kami serahkan tanpa sadar kepada iblis Bapa, di hati dan pikiran kami, biarlah itu diterangi oleh firman Tuhan. Hari ini kami mengaku kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Hidup kami dan mati kami milik Tuhan. Kami hidup bagimu Tuhan, kami mati bagimu untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga pendengar ini, jamah mereka Tuhan. Biarlah iman mereka terus bertumbuh dan iblis tidak lagi punya tempat bagi mereka. Sama seperti dalam hidup Yesus, sekalipun penguasa dunia datang dalam hidup mereka, iblis tidak punya tempat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Demikianlah
kami semua menjadi anak-anak terang, sama seperti Bapa kami adalah terang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.